Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wa fi riwayatin wa qala nabi aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan Islam, selalu mentaati apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah, selalu berusaha untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali. Kita bersyukur dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat. Mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar, dirham, real, rupiah, dolar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mewariskan dua harta pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua harta pusaka itu, lan tadhillu abada. Kata Nabi, tidak akan tersesat selamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dua harta pusaka itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulillah, dan sunnah-sunnah Rasulullah yang biasa disebut dengan hadis. Kemudian dua perkara ini, ya, ini menjadi dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang mengaku ahlus sunnah, cinta sunnah, mengamalkan sunnah, wal jamaah, selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dasar akidahnya adalah Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma dan kias. Kemudian mari kita mantapkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan daripada nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi lebih pasti daripada matahari terbit daripada sebelah timur. Karena suatu saat nanti matahari akan terbit di sebelah barat, itu menjelang hari kiamat. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tirmidzi mengatakan, satu, siapa yang mendengar sabda-sabda Nabi seakan-akan Rasulullah berkata dengan kita. Yang kedua, barang siapa yang di rumahnya ada kitab hadis seakan-akan Rasulullah bicara dengan ahli rumah itu. Jamaah sekalian, mulakan subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungdur maqal wala tangdur manqal. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ungdur maqal, perhatikan apa yang disampaikan. Yang disampaikan adalah maqalallah, maqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tangdur man qal, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mungkin yang menyampaikan, ya, mungkin yang menyampaikan bacanya aja, ya, tetapi jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Orang bijak mengatakan yang namanya intan ataupun emas keluar dari mulut siapapun tetap emas dan intan. Baik, jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama dengar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsya ma khasyitu ala ummati kibarul batni wa mutamatun naumi wal kaslu wa dhaful yaqini, rawahu Dailami an Jabir radhiyallahu an. Wa qala Nabi aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffakum badanan, rawahu Dailami an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Baik, jemaah subhanahu wa ta'ala, ada 4 perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akhir zaman. Qala, telah bersabda Rasulullah utusan Allah, shalla, semoga mencucurkan rahmat ta'zim, Allah alaihi atas Rasul, wasallama, dan semoga mencucurkan rahmat salam. Syama khasyitu, lebih aku takutkan, ya, lebih aku takutkan, ala ummati, atas umatku. Satu, kibarul batni, membesarkan perut, wa mudamatun naumi, meneruskan tidur, wal kasalu, malas taat dan ibadah, wa dhaful yakin, lemah yakin dan lemah iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Jabir radhiyallahu an. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 14 abad tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsama khasyitu, ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang paling aku takutkan atas umatku. Yang paling aku takutkan atas umatku besok menjelang hari kiamat, besok akhir zaman. Yang pertama adalah kibarul batni, umat akhir zaman nanti itu akan membesarkan perut. Perutnya gede-gede Pak Haji, gendut-gendut. Bukan, iya, bukan perutnya gede-gede, bukan. Maksudnya adalah, yaitu yang dipikirkan adalah makanan. Jadi akhir zaman nanti yang dirisaukan oleh Rasulullah, ya, dalam riwayat Daruqutni dari Jabir radhiyallahu an, umat akhir zaman nanti itu yang dibangga-banggakan, yang dibesar-besarkan, yang dilebih-lebihkan itu adalah makan dan minum. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, ya, makan roti, ya, sama gulai, kurma, air zam-zam, sudah. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang namanya Pizza Hut, McD, ya, macam-macam. Jadi sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya makanan maka juga banyak penyakit. Kalau dulu nggak banyak penyakit, kenapa? Yang dimakan sedikit. Sekarang makanan banyak, penyakit banyak. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sekarang bukan akan datang lagi, sudah datang. Umat akhir zaman, jauh sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ini yang dibesar-besarkan perut, apalagi ibu-ibu masak terus di dapur terus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Umat akhir zaman nanti itu yang dipikirkan makan aja. Pagi sarapan, ya selesai sarapan baru 1 jam istirahat, udah mempersiapkan makan siang. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istirahat sebentar, nanti makan break, ya break. Kemudian nanti sore makan sore lagi. Terus sekalian melakukan Subhanahu Wa Taala. Beda zaman dulu, kalau zaman Nabi dulu ngaji aja nggak ada makanan. Sekarang yang dibesarkan makanan, apa kuahnya kalau ngaji di sana itu. Ini mohon maaf, ini saya tahu dalam hati kelihatan dari kuku saya kok. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kata Nabi, aku lebih menakutkan ya beberapa perkara yang terjadi atas umatku, yaitu 4 perkara. Yang pertama, akhir zaman nanti umatku akan membesarkan, yaitu apa? Perut. Maksud membesarkan perut itu bukan perutnya dibesarkan gendut-gendut sumo, tidak. Yang dipikirkan itu makanan, yang dipikirkan minuman, makan apa, minum apa. Jauh sekali melakukan Subhanahu Wa Taala, seperti tidak ada pikiran yang lain, yang dipikir makan aja. Jauh sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini pikirkan makan aja seperti hewan. Ini mohon maaf, ya. Hewan itu yang dipikir makan aja, mangan enak, turu nyenyak, gawe anak. Nah itu hewan itu. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kibarul batni. Jadi umat akhir zaman itu yang dipikirkan makan aja. Sepanjang jalan itu makan apa aja. Ada pecel lele, iya, semua ngaku-ngaku Lamongan. Ya, ibu gendut, adik bu gendut, kakak bu gendut. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sekali lagi apa yang disabdakan oleh Nabi benar. Akhir zaman nanti, jamaah sekalian Subhanahu Wa Taala, umat akhir zaman itu yang dipikirkan hanya makan aja, minum aja. Jamaah sekalian Subhanahu Wa Taala lupa, lalai, yaitu apa? Dengan akhirat, lupa dengan amalan agama, lupa bahwasanya dunia ini adalah fana, yang kekal abadi adalah akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disabdakan Nabi 14 abad tahun yang lalu itu benar. Jamaah sekalian Subhanahu Wa Taala, umat akhir zaman, ya ini yang dibesar-besarkan makanan. Kemudian kita lihat yaitu apa? Muncul beberapa kafe-kafe, kedai-kedai. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disabdakan oleh Nabi itu adalah benar. Akhir zaman nanti, umat akhir zaman itu akan membesarkan makan membangga-banggakan, yaitu apa? Makanan dan minuman. Ini yang pertama. Padahal dalam riwayat lain, tadi dalam mukadimah juga kami sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbukum ilallah, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai kalian, aqallukum tu'man, lebih sedikit makannya, wa ahaffukum badanan, dan lebih ringan badannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya, satu, makannya yang sedikit. Terus kalian melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi makannya sedikit, ya, sebagaimana contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini memang sedikit, tapi dikit-dikit terus jadi banyak. Nah, bukan sedikit itu, ngemil namanya itu. Sama sekali melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kalian, yaitu apa? Yang sedikit makannya. Ya, sedikit, nggak sering. Sama sekali melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zaman Nabi itu makan 3 kali. Makan 2 kali Pak Haji, makan 2 kali, siang sama malam. Pagi itu sarapan, sama dengan kita. Ya, sama dengan kita. Ya, pagi itu sarapan, futur, apa namanya itu, bahasa Arabnya sarapan itu namanya futur, sarapan itu nggak makan nasi. Ya, sekalian Subhanahu Wa Taala makan berat, minum sama buah, sama buah kurma. Ya, kemudian siang, ya makan siang, nahar. Kemudian malam namanya asya.
Udah, jawab sekalian subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bahasa mentong, itu nggak ada. Nah kalau kita ini enggak, sarapan, yes, sarapan berat, siang berat, malam berat. Jawab sekalian subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau makan malam setelah jam 12 itu namanya sahur. Sahur. Ini jam 10, jam 11 makan. Bukan sahur, mentong. Mentong. Ya, kalau bahasa fikihnya itu tengah malam seperti hari malam itu namanya sahur. Tasaharu. Ya, fa innaha barakah. Ya, kalau kita puasa disunahkan untuk sahur. Kenapa? Dengan sahur itu adalah berkah. Ya, walau kana qalil, walaupun toh minum satu teguk. Nah, sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, satu, yang sedikit makannya, dan yang kedua ringan badannya. Ya, kalau makannya dikit insya Allah badannya ringan. Maksudnya badannya ringan ini bukan kurus. Yang dicintai oleh Allah itu adalah ringan untuk ibadah dan taat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang khawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya besok akhir zaman. Yang kedua, wa mudamatun naum. Ya, prediksi Rasulullah 14 abad tahun yang lalu, akhir zaman nanti, umat akhir zaman nanti itu ya akan meneruskan tidur, akan melanggengkan tidur. Sekalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat majalah-majalah itu. Ya, resep menu-menu makanan. Dan yang kedua, kiat-kiat tidur yang sehat. Di majalah-majalah itu kesehatan, ya, kita dianjurkan tidur yaitu apa? 8 jam. Ya, 8 jam. Sekalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal para orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu, ya, bahkan dalam riwayat ya dikatakan man talabal ula sahrul layal, barang siapa yang kepingin mulia maka hidupkanlah malam, bangunlah malam. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayab asa rabbuka maqama mahmuda. Jadi ini bertentangan ini. Ya, bertentangan antara kesehatan dengan agama ini. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ya apa menyuruh yaitu apa? Banyak tidur, banyak istirahat. Ya, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam hadis yaitu apa? Dianjurkan untuk yaitu apa? Menyedikitkan tidur. Sama sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakutkan oleh Rasulullah akhir zaman nanti, umat akhir zaman itu apa? Yang dibesar-besarkan tidur. Ya, buka HP, wah keluar aplikasi, muncul tidur yang sehat, tidur anu. Nah, sekalian Subhanahu wa taala, rupanya apa yang disabdakan oleh Nabi 14 abad tahun yang lalu rupanya benar. Akhir zaman nanti itu apa? Yang dibangga-banggakan yaitu apa? Tidur. Ya, orang gemuk tidurnya seperti ini, orang kurus tidurnya seperti ini. Ini kiat-kiatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sekali lagi umat akhir zaman nanti itu apa? Memperbanyak yaitu apa? Tidur. Dan ini berkaitan. Kalau sudah banyak makan, ya, kalau hewan itu nggak jemi, Pak Haji. Itu kalau hewan. Tapi kan kita makan angop, menguap, setelah menguap tidur. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan. Ya, umat akhir zaman, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, ketika memperbanyak makan, memperbanyak minum, udah efeknya apa? Ngantuk. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa mudamatun naum. Makanya di dunia pesantren itu kalau ada orang yang kalau santri banyak makan, namanya itu Abdul Butun. Ini santri kok banyak makan, namanya Abdul Butun. Kalau yang sering tidur Pak Haji, itu disebut namanya Abdul Naum. Abdul Butun itu hamba perut. Hamba Abdul Butun. Nah, itu hambanya perut, tidur makan aja. Kemudian kalau tidur aja namanya Abdul Naum. Ya. Ada santri sering tidur Pak Haji, oh Abdul Naum itu. Makanya banyak Abdul Butun itu.
Dan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan ketika makan banyak, ya efeknya apa? Tidur. Lah kalau sudah tidur, terus makan banyak, efeknya tidur. Lah sekarang yang ketiga, wal kasalu, pemalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad tahun yang lalu menyampaikan bahwasanya umat akhir zaman nanti itu apa? Orang-orangnya pemalas. Pemalas. Malas di sini bukan malas bekerja. Kalau bekerja, semangat Pak Haji. Ini adalah wal kasalu, malas ibadah, malas taat. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik ketika mendirikan sholat itu malas. Jadi yang malas itu munafik. Ada dua sholat bagi orang munafik yang sangat alergi, yaitu sholat asar dan subuh. Jadi orang munafik itu kalau sholat asar sama subuh alergi Pak Haji. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umat akhir zaman nanti yaitu apa? Pemalas. Malas apa? Malas ibadah, malas taat. Kalau nyari duit, semangat. Itu kalau nyari duit. Tapi kalau nyari pahala, ya, amalan akhirat, malas. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini. Kalau bantu untuk acara-acara hiburan, tapi untuk masjid, untuk musola pelit. Jemaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, untuk hura-hura, semangat. Giliran acara-acara keagamaan nggak pernah muncul. Nah ini akhir zaman akan terjadi itu. Wal kasalu, malas. Jemaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, pemalas. Jadi umat akhir zaman nanti itu apa? Sama malas ibadah, malas taat. Tapi kalau cari duit, cari dunia, semangat. Nah, ini bertentangan dengan apa itu sabda Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramal untuk dunia seakan-akan akan hidup selamanya. Berarti apa? Semangat. Tetapi kalau sholat, tetapi kalau ibadah khusyuk, seakan-akan esok akan mati. Seakan-akan, bukan mati betulan Pak Ani. Seakan-akan. Sallu sholatal muwaddi. Sholatlah kalian sebagaimana sholat ini yang terakhir. Seakan-akan, bukan terakhir betulan. Ini nganggap terakhir, besok nggak sholat. Nah, sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah yang ketiga itu adalah umat akhir zaman nanti itu adalah malas. Sebagaimana orang munafik. Jadi orang munafik pada zaman Nabi pun juga sudah malas. Dan besok hari kiamat sampai hari kiamat yang malas-malas itu dikategorikan yaitu apa? Sifatnya orang munafik waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, 4 perkara yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya besok hari kiamat adalah dhaful yakin, dhaful iman, lemah imannya, lemah yakinnya. Jadi sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ya penyakit yang paling bahaya, lebih bahaya daripada corona, lebih bahaya daripada corona, ya sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala itu adalah yaitu apa? Lemah iman, lemah yakin. Sekalian subhanahu wa ta'ala akhir zaman akan terjadi, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala ketika diajak apa namanya itu untuk sholat berjamaah, ya untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu 27 derajat. Riwayat yang kedua itu 25 derajat. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dia tidak yakin. Dia tidak yakin, imannya lemah, dia tidak yakin. Ya, dengan sholat berjamaah ini akan mendapatkan derajat 27. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dia tidak yakin dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat fajar, itu lebih baik dunia seisinya.
dia tidak yakin, ya, dia tidak percaya, lemah imannya, lemah yakinnya. Dia bilang itu hadisnya sahih enggak itu? Itu nanti akan terjadi akhir zaman. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya sahih enggak itu? Dhaif atau maudhu itu. Nah, sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, jadi mau beramal nunggu hadis sahih. Nah, ini tanda-tandanya itu apa? Dhaful yakin, lemah yakinnya, lemah imannya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman nanti yaitu apa? Lemah imannya, lemah yakinnya. Ketika lemah imannya, lemah yakinnya, maka tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fahudhu, apa yang disampaikan kepada Rasulullah ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Berpegang teguhlah kepada sunnahku, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, sahabatku ibadat bintang. Barang siapa yang mengikuti salah satu bintang maka akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Tapi tidak, umat akhir zaman nanti itu lemah. Sekalian Subhanahu wa taala tidak meyakini dengan amalan akhirat, tidak meyakini dengan kehidupan akhirat. Dia percaya, dia yakin yaitu apa? Amalan dunia, bukan amalan akhirat. Dia yakin ya bukan amalan akhirat, tetapi amalan dunia. Di antara salah satu visi dan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah yaitu apa? Merubah keyakinan, yakin dengan alam akhirat daripada yakin dengan alam dunia, meyakinkan dengan amalan-amalan akhirat daripada amalan-amalan dunia. Umat akhir zaman nanti akan lebih meyakini yaitu apa? Dengan alam dunia, bukan alam akhirat. Umat akhir zaman nanti akan meyakini masalah selesai dengan amalan dunia, bukan amalan agama, bukan amalan akhirat. Nah, ini diantara salah satu visi dan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman. Yang pertama, umat akhir zaman itu akan membesarkan perutnya, yaitu apa? Akan melebihkan makannya, membanggakan makannya, yang memikirkan makannya, menguruskan apa namanya itu akan mementingkan masalah yaitu apa? Perutnya saja, mengabaikan amalan-amalan agama, amalan-amalan akhirat. Yang kedua, wa mudamatun naum, umat akhir zaman nanti itu akan melama-lamakan tidur, akan melanggengkan tidur, mengekalkan tidur. Jadi yang dibanggakan itu tidur aja, maka ada lomba tidur itu. Sekali menakan Subhanahu wa taala, ya nggak bisa tidur, akhirnya yaitu apa? Minum pil tidur, yang pada akhirnya tidur selamanya, Pak. Nah, itu umat akhir zaman. Kemudian yang ketiga, malas. Ya, kita lihat umat akhir zaman nanti sama malas sholat, malas puasa, malas ngaji, malas zikir, malas. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malas untuk ibadah, malas untuk amalan akhirat, tapi semangat untuk amalan dunia. Kalau nyari duit, nyari dunia, semangat dia sampai luar negeri sana. Sekalian Subhanahu wa taala, yang terakhir umat akhir zaman, sekalian melakukan Subhanahu wa taala itu imannya lemah. Ya, maka jemaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, hati-hati yang bawa HP yang bagus itu banyak komentar-komentar yang menggigis akidah, melemahkan iman, melemahkan Islam. Makanya jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Yang terakhir, mari kita mantapkan iman dan Islam kita. Jamaah sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya kita mantapkan iman kita, Islam kita, yakin kita. Jangan sampai yaitu apa, iman kita lemah, Islam kita lemah, yakin kita lemah. Ketika lemah maka tidak ada kekuatan yaitu apa, untuk mengamalkan. Contoh sekali subhanahu wa ta'ala, imannya lemah. Ketika imannya lemah maka tidak ada kekuatan ya dia yaitu apa, untuk yaitu apa, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi kalau imannya kuat, yakinnya kuat, insya Allah ada kekuatan untuk yaitu apa, menjalankan perintah-perintah Allah. Amin Allahumma amin. Terus sekalian menakan subhanahu wa ta'ala, dua riwayat ini yang dapat kami sampaikan ya, semoga menjadi renungan bagi kita semua, semoga menjadi PR bagi kita semua ya, semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan, semoga kita diberikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi berarti dia cinta kepada Nabi. Barang siapa yang cinta kepada Nabi besok di surga bersama Nabi. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi zaman akhir, zaman yang penuh dengan fitnah dan maksiat, maka dia akan mendapat pahala mati syahid, 100 orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Baik, jadi subhanahu wa ta'ala, pada bagian kedua adalah diskusi Pak Haji. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan tadi berapa riwayat yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar riwayat yang kami sampaikan yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasalah dan akhlak.